Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 3 relasi dan fungsi kegiatan 3.2 memahami ciri-ciri fungsi. Kelas 8 semester 1. Halamannya halaman 90 sampai halaman 101 ya. Kali ini kita akan membahas materinya. Jadi untuk pembahasan ayo kita berartinya ada di video selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju website liquinout.blogspot.com. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenal fungsi atau hubungan fungsional antara unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Pertama kali, mari kita pelajari ciri-ciri dari suatu fungsi. Jika kalian pernah membaca sandi ya, seperti ini gambarnya. Ini ada NX, Q, V, L, Q, BD, O, L, K, DW, GL. Nah, tanpa mengetahui kode sandinya, pesan di atas tentu tidak bisa dimengerti. Lain halnya jika kita punya kode pesan sebagai berikut. Nah, ini adalah kodenya ya. Misalkan N ini kan K ya, gitu ya cara bacanya. Dari bawah dulu ya. N berarti ini K, berarti K dulu ya. Setelah itu X, mana X? Kita cari X, mana X? Nah, ini X ya, berarti Q ya. Q, berarti kita punya Q. Nah, seperti ini ya cara bacanya. Jadi adanya kunci lihat di bawah pot mawar. Kata sandi ini digunakan juga dalam Perang Dunia ya. Saat Perang Dunia Kedua, kata sandi ini digunakan oleh bangsa Jerman ya. Oleh bangsa Jerman untuk membuat pesan ya, dan dipecahkan oleh negara Inggris dengan alatnya bernama Enigma oleh Alan Turing ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan aturan membuat sandi berikut. Aturan pertama, kita lihat ya, untuk misalkan arti sandinya ini ada A, B, C, D, E, F, G, sampai Z ya. Di sini ada D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Di sini ada A, B, C lagi. Berarti pengulangan. Nah, kata sandi yang baik adalah tidak ada penyandian yang terdapat dua ya. Misalkan seperti nomor aturan 2. Di sini ada A, B, C, D, E, A, B, C, D, E lagi. Di sini ada A, di sini ada lagi. Nanti penyampaian pesannya sendiri itu akan mempunyai dua makna yang berbeda seperti itu. Oke, di sini ada daftar kata sandi ya. Kata aslinya selidiki. Mari kita buat aturan yang pertama ya, menggunakan aturan pertama. S ya. S ini berarti V, berarti kita tulis V ya, seperti itu. Selanjutnya ke E. Kita lihat ke H berarti ada H. Berarti kita ketemu sandinya V sama H ya. Selanjutnya untuk L. Oke, L ini di sini O ya. Maka kita tulis O. Selanjutnya I. I ini I berarti L ya. Seperti itu. Berarti L dan D itu G ya. Berarti kita tulis G seperti itu. Nah, habis D itu I. I berarti L lagi ya. Nah, seperti ini. Habis I itu K. K itu N ya. Nah, K itu N. Maka kita dapat ketahui nih. Jika selidiki itu V, H, O, L, G, L, N, L ya. Oke, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini yang aturan kedua ya. Untuk S itu apa? S itu D ya, benar ya. S itu D. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya. D. Sedangkan untuk E
E ini E ya, bener ya. Selanjutnya L, L ini B, bener ya. Selanjutnya I itu D, oke, bener ya. Selanjutnya selidiki berarti D ya. D sekarang D ini D juga berarti benar. Selanjutnya I. I ini tadi ya. I ini D berarti benar juga. Selanjutnya K. K ini A. Oke, benar. Selanjutnya I. Itu D. Nah, untuk aturan kedua bagaimana jika dibalik? Nah, jika dibalik kan ini D-nya ada 3. Kita belum tahu misalkan D-nya ini D artinya atau D-nya ini N atau D-nya ini X. Nah, seperti itu kekurangan yang aturan kedua ya. Untuk aturan ketiga, oke, di sini ada 9529414919 ya untuk selidiki. Kalian bisa mengeceknya. Selidiki S-nya 9, bener ya. E 5, se berarti kita udah dapat ya. L-nya 2 ya. L-nya 2 benar dan I-nya 9. I-nya 9 bener ya. Oke. Dan D-nya ini 4. Nah, D-nya 4. Bener. I-nya 9 ya. I-nya tadi 9. K-nya itu 1. Nah, bener ya. Dan I-nya 9 lagi. Seperti itu. Nah, untuk aturan ketiga juga tidak baik ya. Kenapa? Karena ada 2 angka yang sama. Nah, di sini adalah mempunyai makna yang berganda nantinya. Selanjutnya aturan keempat. Untuk aturan keempat ini ada dapat kita H, V, O, R, W, R, P, R ya. Oke, selanjutnya kalian bisa mengeceknya sendiri apakah ini juga benar ya aturannya. Untuk yang siapa dari aturan 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya juga ada aturan 1, 2, 3, 4. Udin juga sama ya, aturan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Sebagai orang yang kritis dan kreatif, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan sebagai contoh. Oke, yang pertama, manakah dari aturan 1 sampai dengan aturan 4 menyebut yang paling baik digunakan untuk membuat kata sandi? Mengapa? Nah, tadi kita udah membahas ya, aturan mana yang baik ya, yang tidak berulang. Oke, pembahasannya aturan pertama dan aturan 4 karena tidak ada pengulangan angka dan huruf yang membuat kebingungan. Contohnya aturan 2. Jika sandinya adalah A, maka memiliki banyak maknanya. Ya, misalkan Bapak ini mau nulis apa gitu ya, dengan menggunakan sandi A, jadi A gitu ya. Aturan 2 misalkan nih, apa berarti A ya. P itu A dan A lagi apa. Nah, mungkin bagi ke orang lain bisa misalkan jadi P itu A ya, jadi berarti maknanya gini, misalkan A-nya ini P seperti itu, misalkan A-nya lagi misalkan K gitu, PK ya, misalkan A-nya lagi A berarti PKA, padahal makna penulisan sandi ini adalah apa gitu, jadinya ada 2 makna ya. Oke, selanjutnya dengan aturan kedua kata siapa disandikan menjadi DD A. Apa keunggulan dan kekurangan dari aturan penyandian ini? Keunggulannya mudah dalam mensandikan pesan karena mengulang 5 huruf ya, 5 huruf saja. Kekurangannya memiliki interpretasi arti atau makna sandi yang beragam. Seperti itu. Selanjutnya, untuk masalah 3.4, aturan yang menghubungkan himpunan anggotanya A, B, C, D sampai dengan anggotanya Z ke himpunan yang anggotanya A, B, C, D ya, tapi dengan huruf kecil ya. Sampai Z merupakan fungsi dari himpunan A besar sampai Z ke himpunan A besar, A kecil sampai Z kecil ya. Demikian pula dengan aturan yang menghubungkan himpunan yang anggotanya A besar sampai Z besar ke himpunan yang anggotanya A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Dan aturan yang menghubungkan himpunan anggotanya A besar, B besar, C besar sampai dengan anggotanya Z ke himpunan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Akan tetapi sebaliknya aturan yang menghubungkan himpunan anggotanya A, B, C, D ke himpunan A besar, B besar sampai Z ya adalah bukan fungsi dari himpunan A, B, C, D ke himpunan A, B, C, D, Z ya. Aturan yang menghubungkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke himpunan yang anggotanya A, B, C sampai Z juga bukan merupakan fungsi. Nah, sebagai generasi muda yang kritis dan kreatif, tentu kalian harus mempertanyakan sebagai contoh. Kalian bisa mengajukan pertanyaan. Yang pertama, agar suatu aturan bisa disebut fungsi dari himpunan A ke himpunan B, apa saja syarat yang harus dipenuhi? Seperti itu. Kedua, jika suatu aturan merupakan fungsi dari himpunan A kepada himpunan B, apakah kebalikannya juga merupakan fungsi dari himpunan B ke himpunan A? Nah, sekarang coba buat minimal 3 pertanyaan lagi tentang fungsi. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu ya yang satu. Syarat fungsi adalah himpunan A harus memiliki anggota satu, tidak boleh lebih. Maksudnya gimana? Misalkan seperti ini. Kita buat ya. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, di sebelahnya lagi ini ada A sama B ya. Misalkan si A ini harus memiliki satu pasangan ke daerah kodomainnya. Ini daerah domain, ini daerah kodomain ya. Daerah asal atau daerah kawan yang ini ya sebutannya. Nah, setelah itu misalkan 3. Nah, ini masih boleh ya. Ini merupakan fungsi. Yang bukan fungsi ini adalah seperti ini nih. Misalkan si 2-nya ini daerah asalnya ya ke daerah domainnya misalkan ke A gitulah. Jadi ada 2 ya. 2 ini ada 2 ke A dan 2 ke B. Nah, ini bukan merupakan fungsi. Seperti itu. Oke, kita hapus lagi ya. Kita lanjut ke syarat yang kedua. Jika himpunan B memiliki lebih dari satu anggota tidak masalah. Seperti tadi. Untuk himpunan B misalkan ya sini ya tulis A sama B. Nah, seperti ini tidak masalah ya. Nah, ini tidak masalah. Dua-duanya ke A seperti itu. Tapi yang daerah ini tidak boleh memilih lebih dari 2 ya. Seperti itu. Kalau dalam fungsi juga, ingat-ingat yang perlu diingat adalah tidak boleh ada yang tidak memilih di daerah asal. Ini daerah asal ya. Misalkan nih, si 1 mau memilih A, si B mau memilih A, si 3 nggak mau memilih baik A atau B. Maka ini bukan merupakan fungsi ya. Seperti itu. Selanjutnya, syarat yang ketiga, himpunan A tidak boleh tidak memiliki pasangan. Nah, seperti yang tadi ya. Oke, contohnya. Next. Untuk yang nomor 2, kan jika suatu aturan merupakan fungsi dari himpunan A kepada himpunan B, apakah kebalikannya juga merupakan fungsi dari himpunan B ke himpunan A? Kebalikan dari fungsi adalah inverse. Jadi, bila diketahui sebuah fungsinya A ke B, maka kebalikannya disebut inverse, di mana pemetaan atau relasinya ialah B ke A, seperti itu. Tapi kita lihat dulu ya, pada kondisi tertentu ini tidak akan bisa dibalik. Kenapa? Misal ya, jika di sini A ini misalkan himpunan A lah ya, kita sebut ya. 1, 2, 3 dan di sini adalah himpunan B-nya A, B, C seperti ini ya. Misalkan ini 1 ini ke A, 2 ini ke B dan 3 ini ke misalkan B gitu. Tapi kalau misalkan kita balik dari himpunan B ke himpunan A dengan tetap yang sama ya, misalkan seperti ini. Ini 1, 2, 3 dan ini adalah A, B, C. Kita samain misalkan A itu ke 1, B-nya itu ke 2 dan ke 3. Maka kalau dalam kondisi seperti ini bukan fungsi yang saling berkebalikan seperti itu. Oke. Untuk alternatif pemecahan masalahnya,
aturan pertama sampai dengan aturan keempat pada kegiatan 3.2 adalah relasi ya. Akan tetapi aturan penyandian tersebut bukan hanya sekedar relasi. Aturan itu lebih tepat disebut dengan fungsi dari himpunan yang anggotanya A sampai dengan Z ke himpunan yang anggotanya A kecil sampai dengan Z kecil, atau dari himpunan anggotanya A besar sampai dengan Z besar ke himpunan dari anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau dari himpunan A, B, C, D ke Z ke himpunan yang anggotanya A, B, C, D. Nah, ini ya aturan penyandiannya. Kenapa tidak bisa nih ya? Lihat kenapa tidak bisanya. Misalkan ini A ya, ini A ke A ya. Ini masih bisa semuanya disebutnya fungsi. Kenapa? Misalkan kita buat ya. Tapi kita buatnya sedikit saja ya, karena ini terlalu banyak nyampe Z ya. Akan memakan waktu, jadi kita buatnya nyampe misalkan untuk kedua ini kita batasin sampai mana ya enaknya, sampai J lah misalkan ya, tapi J juga terlalu banyak ya. Oke, kita akan perkecil lagi, berarti sampai F dah ya, sampai F seperti itu. Misalkan aturan yang pertama nih ya, aturan pertama ini ada, kan ini udah ya A B C D nya yang di atas ya. Sekarang yang D E F nya, D kecil, E, misalkan di random aja ya, di random sesuai aja. Nah, seperti ini. Oke. A ini ke D benar ya, B ke E, C ke F, D ke G, E ke H. Apakah ada yang kurang? D, E, F, G, H, I. Nah, misalkan I gitu. Ini merupakan fungsi ya, karena daerah asal atau daerah domain mempunyai pasangan di daerah kodomain atau daerah kawannya, seperti itu. Aturan kedua juga sama. Kalau kita mencoba lagi ya, misalkan kita buat lagi ya. Ini kurang bagus banget ya lingkarannya, bukan lingkaran SpongeBob ini yang bisa gambar orang dari pala menjadi lingkaran ya. Misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G misalkan. Oke, kita buat lagi. Untuk aturan kedua ini ada pengulangan ya, A, B, C, D, E, pengulangan lagi dari ke A, B, C, D, E juga seperti itu. Berarti kita tulis saja A, B, C, D, E seperti ini. A ke A, B ke B, C ke C, D ke D ya, E ke E, F ke A, G ke B. Nah, ini masih merupakan fungsi ya, karena syarat yang tadi, 3 syarat yang tadi merupakan fungsi, seperti itu. Yang penting daerah domainnya ini ya, atau daerah asalnya ini tidak mempunyai 2 pasangan, dan yang tidak memiliki pasangan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Untuk memahami konsep fungsi, perlihatkan dengan seksama Untuk memahami konsep fungsi, perhatikan dengan seksama kasus-kasus berikut. Misalkan kita mempunyai 2 himpunan, yaitu himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B yang anggotanya A kecil dan B kecil. Berikut beberapa relasi yang mungkin terjadi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Masih banyak yang tidak dapat dituliskan di sini. Oke. Yang pertama ada 1 dan A ya. 1 dan A ini masih merupakan relasi. Nah, dari 20 relasi di atas yang bisa dikategorikan sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi, yang ingat ya, fungsi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita lihat ya, 13, 14, 15 sampai dengan 20, berarti yang terakhir saja ya. Benar kan ya? Oke. Nah, logikanya seperti ini. Kalian lihat angka yang di depannya. Misalkan sini ada 1, 2, 3. Kita lihat himpunan A. Himpunan A ini 1, 2, 3.
1, 2, 3 ini memiliki pasangan. Jadi tidak masalah baik ntar di daerah kodomainnya memiliki 2 seperti ini kan A ya. Lebih dari 2 juga tidak apa-apa, yang penting si daerah asalnya ini mempunyai pasangan ya di daerah kodomain. Seperti itu. Kalau dibuat seperti ini kan ya. 1, 2, 3. Dan sini adalah ada AB ya. Himpunan AB. Lihat ya, AB. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang 13. Di sini ada 1A berarti ya. 1 ke A, 2 ke A, 2 ke A, dan 3 ke A. Nah, di sini tidak ada yang kosong dan tidak ada yang mempunyai 2 pasangan ya di daerah kodomain. Ini nggak apa-apa disebutnya namanya fungsi. Seperti itu. Walaupun daerahnya kodomainnya nggak ada, nggak apa-apa, masih disebut fungsi. Sedangkan untuk yang 14 ya, kita coba lagi ya. Ini sedikit saja, nggak terlalu banyak-banyak ya, dibuat contohnya agar kalian paham. Kita buat lagi di sini A kecil, B kecil ya, sesuai ya. Kalau di sininya kecil, kita harus juga buat di sininya kecil ya, seperti itu. Oke, kita ke yang 14 ya, ke 14. 1 ke A, 1 ke A, 2 ke A, dan 3 ke B. Nah, ini masih disebut dengan fungsi seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh yang bukan fungsi nih. Kita ambil contoh yang bukan fungsi. Yang bukan fungsi kita ambil aja misalkan 7 deh. 7 sama 2 ya. Oke, pertama-tama kita coba ambil yang nomor 2 sini ya. Nomor 2. Ini kan ada 1, 2, 3. Di sini ada A kecil, B kecil. Di sini ada cuman A ke B. Nah, ini tidak memiliki pasangan nih. Yang 2 dan 3 tidak memiliki pasangan. Maka bukan fungsi ya. Selanjutnya yang ketujuh ya. Lihat yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada 1A dan 2B. Oke, kita buat 1A dan 2B. Yang 3 tidak memiliki pasangan. Maka ini bukan merupakan fungsi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalaupun dia misalkan 2 seperti ini juga bukan fungsi. Oke. Selanjutnya. Nah, seperti ini juga ya. Untuk memahami ciri-ciri dari suatu fungsi, sebaiknya perhatikan uraian berikut. Himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi dari B sama dengan anggotanya A, B ke anggotanya A, 1, 2, 3. Nah, ciri-ciri fungsi ya. Perlu kalian ketahui dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal. Yang tadi ya, yang kiri ini adalah daerah asal. Sedangkan yang kanan ini disebutnya daerah kawan atau kodomain ya. Seperti itu. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota A disebut daerah hasil ya. Misal kita buat di sini A, B, C, D ya. Di sini ya kita sesuaikan saja ya, biar lebih enak melihatnya. Kita hapus terlebih dahulu. Ini kan dibutuhin A sama B ya. Kenapa sampai D, A, B. Sini 1, 2, 3. Nah, kita ambil contoh di sini ya. 1 ke, kita ambil contoh yang ini ya. A ke 1, A ke 1, B kedua. Nah, B kedua. Maka daerah hasilnya atau range-nya itu adalah 1 dan 2. Tapi ini jangan kurungnya jangan seperti ini. Tetapi yang lebih baik adalah yang seperti ini. Kurungnya namanya kurung kurawal ya. Oke, kurung kurawal. Seperti ini ya. Ini namanya disebut daerah hasil yang ada pasangannya dari daerah asalnya. Seperti itu. Nah, ini bukan merupakan fungsi ya. Ini ada contohnya ya. Yang bukan merupakan fungsi. Oke, selanjutnya contoh 3.1.
Kalau himpunan pasangan berurutannya itu 1A, 2A, 3A merupakan fungsi dari anggotanya 1, 2, 3 ke anggota himpunan yang anggotanya AB, maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah 1, 2, 3 dan anggotanya AB. Nah, maksudnya gimana? Oke, pertama-tama misalkan kita lihat dulu ya. Di sini 1, 2, 3. Maka kita pisahkan ya. Yang ini yang di depan ya, daerah domainnya kita pisahkan 1, 2, 3 dan daerah domainnya yang berada di belakang. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk contoh 3.2, kalau himpunan pasangan berurutan misalkan sini anggotanya A3 dan B1 merupakan fungsi dari himpunan anggotanya AB ke anggota himpunan yang 1, 2, 3, maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah anggotanya AB dan anggotanya 1, 2, 3. Oke, mungkin kalian bertanya, loh, pada fungsi 1A, 2A, 3A, seperti pada contoh 3.1 sama sekali tidak disebut huruf B. Mengapa kodomainnya tetap AB? Mengapa tidak A saja? Oke, pertanyaan kalian ini penting ya. Dalam konteks fungsi 1A, 2A, 3A dari anggotanya 1, 2, 3 dan ke anggota himpunannya AB, himpunan semua anggota kodomain yang menjadi pasangan dari anggota himpunan domain memiliki istilah sendiri yaitu daerah hasil atau range ya. Jika fungsinya ini 1A, 2B, 3B adalah fungsi dari anggota himpunan yang memiliki anggotanya 1, 2, 3 ke himpunan yang memiliki anggotanya AB, maka fungsi 1 sama dengan A. Nah, bentuk terakhir ini dibaca dengan bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A atau nilai dari F1 adalah A. Nah, kali ini kita akan menggunakan bahasanya yang paling bawah ya, karena paling simpel ya. Nilai dari F1 adalah A, seperti itu. Jika kita cari nilai dari setiap anggota domain diperoleh, nilai dari F1 adalah A dan nilai dari F2 adalah B, dan nilai dari F3 adalah B. Jika dikumpulkan semuanya, nilai F1, F2, F3 sama dengan AB. Himpunan semua nilai fungsi dari himpunan semua bayangan, inilah yang disebut dengan daerah hasil atau range. Oke, kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Karena terlalu lumayan panjang juga kalau dibacakan. Oke, yang pertama tentukan range dari misalkan kita dapat M15, O14 dan N15. Jika F sama dengan M15, O14, N15 adalah fungsi dari 1, 2, 3 ke himpunan AB. Nah, ini maaf ya, ada kesalahan ini aturan. Nah, ini ada kesalahan, berarti sebenarnya ini M ya, ini M, N, O ke himpunan 14, 15 ya. Ini ada kesalahan. Maka FM, nilai dari FM adalah 15, nilai dari FO itu adalah 14, nilai dari FN adalah 15. Maka nilai FM, nilai FO dan nilai FN adalah 14 dan 15. Jadi range-nya adalah 14, 15. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya contoh 3.3, misalkan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya itu 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah 1 lebihnya dari. Ingat ya, 1 lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, untuk mengetahui apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi atau bukan, lakukan prosedur berikut. Oke, diketahui relasi dari A ke B adalah 1 lebih. Misalkan kalau kalian bingung seperti ini, kita buat lagi ya. Seperti ini. Kita buat daerah lawannya, daerah kawannya. Ingat ya, daerah kawan. Nah, seperti ini.
1 ini lebih dari berapa? Lebih dari 0 ya. Berarti tidak ada karena daerah kawannya tidak ada 0 ya. Sekarang 2 ini 1 lebihnya dari 1 ya. Sedangkan 3 1 lebihnya dari 2 ya. Karena bedanya selisihnya 1 ya. Selanjutnya 4 ini kalau dikurang 1 itu 5. Nah, 3 ya maaf, maksudnya 3. Seperti itu. Nah, kalau yang untuk 5 ini tidak ada ya, 4 list daerah kawannya. Makanya hanya 3, 2 dan 4 sama 3 ya. Coba kita perhatikan beberapa anggota A yang tidak bisa dipasangkan ke anggota B ya. Berarti ada 1, 2, 5. Nah, ini bukan merupakan suatu fungsi ya, karena ada daerah asal yang tidak memiliki pasangan. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang lebih rapinya ya. Seperti ini buatnya. Contoh 3.4 misalkan himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan himpunan B yang anggotanya 1, 5, 9, relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Anggota A 2 kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Misal kita buat ya seperti ini. Karena anggota A 2 kali anggota B, maka 2 merupakan 2 kali dari 1 ya. Jadi dibalik aja kalau kalian bingung, misalkan 1 kalau misalkan ini ada bacaan 2 kali berarti dibalik aja ya. 1 dikali 2 2. Selanjutnya 5 dikali 2 itu 10. Nah, seperti ini jadinya ya. Kita balik lagi misalkan kalau kalian bingung. 9 dikali 2 itu 18, tidak ada ya. Makanya kenapa hanya 2,1 dan 10,15 seperti itu. Nah, coba kita perhatikan kembali beberapa anggota lainnya, anggota A lainnya ya, yang tidak mempunyai pasangan. Seperti 4, 6, 8, 12, 14, dan 16. Hal ini karena tidak ada bilangan X di B sedemikian hingga 4 2 kali anggota B, 6 2 kali anggota B, 8 2 kali anggota B, 12 kali anggota B. Dengan demikian relasi ini juga bukan fungsi ya, karena ada daerah asal yang tidak mempunyai pasangan. Nah, sekarang ayo kita menggali informasi dari sekian pertanyaan yang kalian berhasil buat. Mungkin ada di antara pertanyaan berikut. Yang pertama, jika F adalah fungsi dari A ke B, apakah setiap anggota dari A selalu dipasangkan dengan tepat satu anggota B? Misal seperti ini ya. Nah, berarti ada ya. Jika F adalah fungsi dari A ke B, apakah ada anggota A yang tidak dipasangkan dengan satu pun anggota B? Tidak ya, karena fungsi ini harus mempunyai pasangan ya dari anggota A-nya ke anggota B-nya. Jika F adalah fungsi dari A ke B, apakah ada anggota A yang dipasangkan dengan lebih dari satu anggota B? Nah, ini juga ya contoh buat contoh ketiga ini. Jadi nggak apa-apa walaupun ada banyak yang dipasangkan di daerah himpunan B ya. Nah, maksud dari nomor 1 ini, misalkan kita buat lagi ya 1, 2, 3 AB ya. Tidak selalu tepat ya, karena ini tidak memiliki 3 juga anggotanya ya di himpunan B seperti itu. Selanjutnya, ayo kita mencoba buatlah dugaan tentang ciri-ciri dari suatu fungsi dan tuliskan dugaan tersebut di kertas kalian. Selanjutnya, coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian fungsi yang mungkin dibentuk dari 1, 2, 3 ke himpunan yang anggotanya C sama D. Yang 2 juga sebaliknya ya, kalau yang kedua itu. Nah, sini ya, perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dari relasi dari himpunan A ke anggotanya yang 1, 2, 3 ke himpunan anggota
yang A, B. Oke, ini ada contoh fungsinya ya. Kita bandingkan dengan yang bukan fungsi. Kenapa yang bukan fungsi? Lihat yang depannya ini ada 2 kali ya. Kalau yang 2 kali berarti ini bukan fungsi. Seperti itu lebih gampangnya ya. Sama yang nomor 3 juga sama, karena ada satu yang 2 kali maka bukan fungsi. Oke. Kalau yang belakangnya tidak masalah mau berapa kali, misalkan 3 kali pun itu akan tetap disebut fungsi jika anggota depannya hanya satu ya, misalkan 1, 2, 3, jadi yang berbeda-beda. Oke, coba kita pusatkan perhatian kepada dua hal berikut. Apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota di B? Kedua, berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Pembahasannya, iya untuk contoh fungsi bahwa setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B. Tidak untuk contoh bukan fungsi karena contoh 1 sampai dengan 8 ada anggota dari himpunan A tidak dihubungkan dengan anggota himpunan di B ya. Karena yang ini ya, ini tidak ada 3, ini tidak ada 3, ini tidak ada 2, ini tidak ada 1, tidak ada 1 2 3. Di sini tidak ada 1 sama 3 doang ya. Di sini tidak ada 3, di sini tidak ada 1, di sini tidak ada apa? Nah, ini sebenarnya kalau masuknya ini fungsi ya. Ini fungsi nih aturan nih. Karena ada 1 2 3 ya. Seperti itu. Ini kayaknya salah ya. Oke. Nah, ini kayaknya salah. Mungkin kemungkinan ya. Ini kemungkinan ini 2 sini ya. Mungkin saja ya. Ada kesalahan pengetikan. Namanya juga manusiawi ya. Oke. Yang kedua, untuk contoh fungsi ada sebanyak 2 yaitu nomor 5 dan 7 ya. 5 dan 7. Kenapa 5 dan 7 ya? Kalau kalian lihat ya, misalkan kita buat sini deh. 1 2 3 di sini ada A sama B ya, sesuai ya. 1 2 3 dan A sama B. Oke, kita lihat yang 5 ya. 1 ke A dan B-nya ini seperti ini ya. Oke. Ini tidak apa-apa ya, karena yang ditanya ada berapa anggota A yang dihubungkan dengan satu anggota di A. Nah, ini satu di A ini ada satu ya. Dan ini yang ke B-nya ada satu juga. Seperti itu. Oke. Untuk contoh bukan fungsi ada sebanyak 2 yaitu nomor 5 dan 7 ya, yang bukan fungsi. Ada sebanyak 2 yaitu 5 dan 7 seperti ini ya. Kenapa 5 dan 7? Karena kita lihat ya. Di mana si 2 ini merupakan jadi pusat dari si Kenapa bukan fungsi ya dari 5 dan 7 ini? Karena di sini ada C. Ingat, C ini tidak ada di himpunan B ya. Adanya cuma dari A sampai B doang seperti itu. Oke, selanjutnya. Kemudian lengkapilah tabel berikut. Oke. Pertanyaan fungsi dan bukan fungsi. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota yang di B? Iya ya, dipasangkan ya. Karena kan tadi anggota B-nya itu adalah A sama B, sedangkan anggota A-nya itu 1, 2, 3 ya. Jadi suatu anggotanya dipasangkan ya. Walaupun dia hanya satu yang dipasangkan di himpunan B-nya. Misalkan ini kan 3A, 3A, 3A. Nah, berarti kita tulis ya. Lanjut lagi, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomainnya? Iya ya, karena misalkan di sini 1A. 1A, 2A, 3A bukan dia 1A B seperti ini ya. Oke. Maka kita buat iya.
Nah, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Iya ya, karena di sini ada 1, 2, 3. Jadi masing-masing ada satu ya di daerah domainnya seperti itu. Untuk yang 2 sampai 8 juga itu akan dijawab semuanya iya ya. Karena masing-masing daerah yang sini ya, ingat yang ini itu hanya 1, 2, 3 semuanya 1, 2, 3 kan ya berturut-turut dan mempunyai pasangan di anggota suatu anggota B. Berarti semuanya iya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk contoh yang tabel bukan fungsi ya. Kenapa? Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Jawabannya tidak ya. Karena ada satu anggota A yang tidak memiliki pasangan, yaitu 3 ya. Jadi si 3 ini adalah jomblo fisabilillah ya. Jadi tidak mempunyai pasangan ya. Yang 1 itu 2A, 2A, 2B ya. Jadi 3 ini tidak memiliki pasangan. Apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Jawabannya tidak ya. Karena si 2 ini memiliki 2 pasangan ya. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi ya dengan cara cepat, dengan analisa cepatnya ya. Ini tidak ada 3 ya, berarti tidak. Dan sini hanya ada duanya, ada 2 ya, berarti tidak juga. Seperti itu. Kalian bisa analisis di sini juga ada satunya ada 2, berarti tidak di sebelah sininya. Dan di sini tidak ada 2 ya. Oke. Seperti itu. Ini jawabannya akan sama semuanya tidak ya. Oke, selanjutnya 17. Tuliskan simpulan kalian pada lembar pengamatan kalian. Sekarang coba kalian terapkan simpulan tersebut untuk memeriksa apakah himpunan pasangan berurutan berikut merupakan fungsi dari himpunan B yang dengan anggotanya AB ke himpunan A yang anggotanya PQRS atau tidak. Oke, ini untuk yang pertama ya. Untuk yang ke-1. Ini untuk ke-1. A ke P, B ke P. Nah, ini masih fungsi ya. Fungsi. Selanjutnya, yang 2 ini A ke P, B ke Q. Ini merupakan masih fungsi ya karena daerah asalnya mempunyai pasangan di daerah lawan. Ini masih fungsi. Oke, selanjutnya yang ketiga A ke P, B ke R. Ini masih fungsi ya. Selanjutnya yang keempat ini A ke Q, B ke S. Masih fungsi. Oke, selanjutnya yang kelima. A ke Q, A ke R. Nah, ini bukan merupakan fungsi karena tidak sesuai syarat fungsi dari semua anggota B mempunyai pasangan dan tidak ada cabang relasi dari himpunan. Yang keenam, untuk yang nomor 6 ya. Nomor 6 ini A ke R, B ke R. Ini masih merupakan fungsi ya. Selanjutnya, nomor 7, B ke S, B ke R, dan A ke P. Ini masih apa? Masih fungsi atau tidak? Ternyata bukan fungsi ya. Karena apa? Karena si B ini memiliki 2 pasangan ya. Bukan fungsi karena tidak sesuai syarat fungsi. Semua anggota B mempunyai pasangan dan tidak ada cabang relasi dari himpunan. Nah, si B ini mempunyai 2 pasangan ya. Nggak boleh ya kalau dia daerah asal. Selanjutnya yang nomor 8. Misalkan A ke P, B ke Q, dan A ke R ya. Ini masih merupakan bukan fungsi. Karena si A ini memiliki 2 pasangan di daerah lawannya. Oke. Nah, sedikit informasi, coba kalian ingat kembali pelajaran materi himpunan di kelas 7, kemudian perhatikan uraian berikut. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota 2 himpunan, akan tetapi seperti diuraikan di atas, relasi dari himpunan A ke himpunan B tidak selalu berupa fungsi. Relasi tidak memaksa semua anggota domain dipasangkan ya. Relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsur harus tunggal. Maksudnya gimana? Relasi itu misalkan 1, 2, 3. Di sini juga misalkan di sini ada A, B, C. Nah, seperti ini. Misalkan 1 ke A, B ke 2 ke B. Nah, ini 3 nggak apa-apa. Nggak ada pasangannya juga. Ini masih relasi seperti itu. Oke. Nah, relasi juga seperti ini yang kedua ya. Misalkan dia mempunyai 2 pasangan yang ke C. Nah, ini masih merupakan relasi ya.
tapi bukan fungsi. Untuk contoh 3.5, pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus misalnya sering orang membuat pola potongan kertas yang disusun selang-seling merah putih, dan seterusnya. Orang menulis dengan merah putih, merah putih, merah putih. Nah, seperti ini ya. Pola yang terjadi ini juga sebenarnya merupakan fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan potongan kertas warna merah dan warna putih. Secara formal, barisan ini nantinya ditulis sebagai fungsi dengan anggotanya 1 merah, 2 putih, 3 merah ya, 4 putih, 5 merah, dan 6 putih, dan seterusnya lah. Oke, untuk 3.6, pada waktu belajar tentang barisan bilangan, kita juga banyak belajar tentang fungsi dengan domain himpunan semua bilangan asli. Barisan bilangan kuadrat bisa ditulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan 1, 1, 2, 4, 3 sama 9, dan 4 sama 16 karena kuadrat ya. Berarti kalau 5 antar pasangannya 25 seperti itu. Oke. Contoh 3.7, ketika belajar tentang hubungan antara harga barang dan banyaknya barang yang laku dijual, terutama kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan linear, Y sama dengan MX plus N. Sebenarnya kita juga belajar fungsi. Seperti ini ya. Misalkan harga barangnya itu kan 2X, kita anggap saja Y ya. Berarti kan 20.000 ya, atau 20.000 ya. 20.000. Misalkan kita anggap aja si jumlah yang dimintanya ini X, berarti 120 X plus misalkan di sini apa? Misalkan di sini 5 seperti itu misalkan ya. Nah. Oke, selanjutnya contoh 3.8, dalam rangka menarik pelanggan untuk berinvestasi di perusahaan X, manajer perusahaan itu menyampaikan rumus laba yang bisa diperoleh dari laba barangnya dengan rumus sebagai berikut. Misalnya L-nya itu 25.000 B sama dengan dikurang 5.000 dengan B menyatakan banyaknya barang yang laku dan L besar laba yang diperoleh. Rumus ini menyatakan fungsi dari banyaknya barang yang laku atau B dengan besar laba yang diperoleh atau L. Nah, misalkan B-nya sama dengan 1, maka kita masukkan 1 ya pada rumus yang ini. Jadi 25.000 dikali 1 dikurang 5.000, maka sama dengan 20.000. Jadi 1,20.000. Kalau jika yang barang dijualnya 2, sebanyak 2 ya. Jadi 25.000 dikali 2 dikurang 5.000, maka hasilnya 45.000. Jadi fungsinya ini adalah 1,45. Nah, kalau kita buat seperti ini ya misalkan. Nah, ini merupakan fungsi juga ya. Karena masing-masing 1 ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada bab 3 relasi dan fungsi kegiatan 3.2 memahami ciri-ciri fungsi. Kali ini kita akan membahas ya soal di Ayo Kita Berlatih 3.2 halaman 102 sampai dengan 103 kelas 8 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinow.blogspot.com. Nah, untuk nomor pertama, perhatikan aturan sandi di bawah ini. Kan di sini ada kata sandinya ya, ada AB. A ini Ki ya kata sandinya, ntar B ini kata sandinya W. Oke. Nah, kita lihat lagi. Tulislah arti pesan sandi berikut. Nah, di sini ada G ya. G ini U ya. Berarti U seperti itu ya. K. Kita cari yang K. K ini ada di R ya. Ada di R. Seperti itu. Oh maaf, G ini ada di O ya. G ini ada di O ya. Berarti O. Nah, selanjutnya Ki. Kita lihat Ki ini berada di mana? Ada di A ya. Berarti ora ya. Nah, pembahasannya jadi gini ya. Untuk yang A ini adalah orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Sedangkan yang B, guruku adalah orang tuaku ketika di sekolah. Kalian bisa mengeceknya ya, satu. Setelah itu
Sandikan pesan berikut, berarti dari atas ke bawah ya. Kalau sandikan ya, berarti AS ini berarti L ya. L, Q, N, Q ya. Selanjutnya matematika adalah kehidupanku. Bagaimana sandinya? Sandinya seperti ini ya. Oke. Selesai. 2 diketahui P sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 6 dan Q anggotanya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. A, jika dari P ke Q ya dihubungkan dengan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Pembahasannya ya, untuk yang A dulu, kita buat daerah asal dan daerah kawannya ya. Setengah dari. Oke. Berarti 1/2 dari 2 ya, bener ya. 2 ini setengah dari 4, 3 ini setengah dari 6, 4 ini setengah dari 8, dan 6 ini setengah dari 12, seperti itu. Nah, kalau kalian bingung misalkan setengahnya, berarti kalian balikan saja. Kan setengah gini ya. Kalau dibalikan berarti menjadi 2 ya. Nah, 1 dikali 2 ya, 2 dikali 2 4, seperti itu kalau kalian bingung. Selanjutnya yang B ya, jika dari Q ke P dihubungkan relasi kuadrat dari, tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Oke, ini adalah relasi ya, relasi dari A dulu ya, seperti ini. Sedangkan ini relasi yang dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutannya adalah 4 tambah 2, seperti ini ya diagramnya. Nah, satu doang. Kalau tanya apakah ini himpunan, apakah ini fungsi ya, apakah ini fungsi, maka jawabannya tidak, karena ada anggota dari daerah asal yang tidak mempunyai pasangan di daerah kawan ya. Nah, ini untuk nomor 3 ya. Misalkan A ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan B ini anggotanya 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Pembahasannya ya. Ini adalah himpunan pasangan berurutan dari faktor dari ya. Faktor dari. Jadi ada 1, 2, 1 ke 3, 1 ke 5, 1 ke 7, 2 ke 2, 3 ke 3, dan 5 ke 5. Nah, kita lihat dulu ya. Kita buat daerah asal dan daerah lawannya. Daerah kawannya ya. Faktor dari. Yang pertama 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 5, 1 ke 7. Sekarang 2 ke 2, 3 ke 3, 5 ke 5. Nah, kita lihat lagi apakah relasi dari A ke B ini termasuk fungsi. Tidak, karena apa? Karena ada daerah asal yang tidak mempunyai pasangan, yaitu 4. Jadi bukan fungsi, karena tidak semua anggota A memiliki pasangan tepat satu anggota di B. Seperti itu. Oke, nomor 4. Misal A-nya mempunyai anggota 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, dan 18 ya. Dan B mempunyai anggota 1, 6, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Pembahasannya kita buat ya. Daerah asal dan daerah kawannya. Sepertiga kali ya. Ini sepertiga kali. Selanjutnya berarti 3 sepertiganya dari 9 ya. Jadi 4 juga, misalkan 4 sepertiganya. Kalau 4 sepertiganya berarti kan sepertiga itu 1/3 ya. Kalau dibalikan, kalau kalian bingung berarti dikalikan dengan 3. Nah, 3 dikali 3 9 ya. 4 dikali 3 12. Nah, tidak ada ya di sini 12 seperti itu. Dan 16 dikali 3 18 tidak ada ya. Makanya cuman satu doang ya. 3 ke 9 atau himpunannya seperti ini ya. 3,9 seperti ini. Nah, jadi apakah relasi dari A ke B fungsi? Bukan ya. Bukan fungsi karena tidak semua anggota A memiliki pasangan tepat satu anggota B, seperti itu ya. Oke, selanjutnya diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100 dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B adalah akar dari ya. Akar dari, ingat ya. Relasinya adalah akar dari. Yang A sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Oke, pembahasannya ya.
A ini himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100. Berarti 1 dan 100-nya tidak masuk ya. Karena 1 sampai dengan misalkan sini X ya, buat antaranya ya 100. Beda kalau dia misalkan antara 1 sampai dengan ya 100. Nah, ini nanti satunya dan 100-nya dimasukkan. Karena dia berbentuknya seperti ini ya, maka tidak dimasukkan seperti itu. Berarti anggotanya apa? Anggotanya 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, dan 9 kuadrat. Maka A-nya 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ya. Seperti itu. Jadi anggota yang A-nya seperti ini. Untuk yang B itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan sampai 99 ya. Jadi capek kalau misalkan membacanya lagi. Nah, kenapa B-nya ini adalah karena himpunan B-nya adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai 100 ya. Jadi kelipatan 3. 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, nyampai 3 dikali 33 ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Nah, ini ada sedikit acak-acakan ya motionnya, tapi tidak apa-apa, kita akan membahasnya. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah akar dari, nah di mana 4 ini akar dari 16, tetapi 16 bukan anggota B ya, atau bukan elemen dari B. Nah, untuk 9 ini akar dari 81. Dan 81 merupakan anggota dari B ya. Kalau 16 ada nggak? 16 nggak ada ya tuh. Adanya 12 sama 15 berarti ini enggak ya. 16, oke. 16 akar dari 256, tetapi 256 bukan anggota B karena hanya sampai 99 saja. Nah, untuk 25, 36, 49, 69, 81 juga tidak ada pasangannya di B karena relasinya sudah lebih dari 100 seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Jadi himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi akar dari adalah 9,81 saja ya. Jadi cuma ada 1. Nah, ini juga bukan merupakan fungsi ya untuk yang nomor B. Karena ada anggota dari daerah asal yang tidak mempunyai pasangan ya, seperti itu. Untuk yang C, apakah relasi di atas merupakan fungsi? Relasi akar dari tersebut bukan fungsi karena ada anggota di A yang tidak mempunyai pasangan di B, yaitu 4, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81. Masing-masing tidak ada pasangannya di B, seperti itu. Yang D, tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Nah, untuk yang D ya, domainnya itu tadi ya, 4, 9, 6, 25, 36, 49, 64, 81. Kodomainnya ini ya, yang tadi yang daerah B-nya atau daerah kawannya. Daerah hasilnya 81 ya. Oke, seperti itu. Karena kan 9,81. Nah, yang dilihat adalah yang paling belakangnya untuk daerah hasilnya, seperti itu. Bagaimana jika ada dua ya, misalkan 9,81 misalkan ya, ini 4 dengan 16. Maka daerah hasilnya ini ada dua, 16 dan 81 seperti itu. Oke, selanjutnya 6. Tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Oke, pembahasannya kita buat ukuran sepatu siswa di kelas 8 ya sebagai berikut. Lala ukuran sepatunya 37, Majid ukuran sepatunya 39, Afa ukuran sepatunya 38, dan Aira ukuran sepatunya 37. Nah, jika ditulis dalam pasangan berurutan sebagai berikut. Lala 37, Majid 39, Afa 38, dan Aira 37. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Diketahui himpunan P itu sama dengan ada anggotanya Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Sumeneb ya. Dan I itu anggotanya
Jatim, Jateng, Jabar, Bali. Nyatakan relasi R itu P ke Q dalam himpunan pasangan berurutan dengan aturan yang A itu ibu kota provinsi, yang B kota di provinsi. Pembahasan ibu kota Jatim sama dengan Surabaya ya. Ibu kota Jateng itu Semarang, ibu kota Jabar itu Bandung, ibu kota Bali itu Denpasar. Malang terdapat di Provinsi Jatim. Jakarta adalah kota yang memiliki status setingkat provinsi ya, namanya juga daerah DKI, daerah apa? Ya, DKI itu adalah daerah khusus ibu kota ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Sumeneb adalah provinsi di Jawa Timur. Nah, untuk kita pembahasan yang A, ibu kota provinsi, berarti ibu kota provinsi itu relasinya Surabaya itu Jatim ya. Semarang ibu kota provinsi dari Jateng, Bandung itu ibu kota provinsi dari Jabar, dan Denpasar itu ibu kota provinsi dari Bali. Oke, kota di provinsi yang B ya. Nah, kota di provinsi itu ada Malang, kota di provinsi Jatim, Surabaya, kota di provinsi Jatim, Semarang, kota di provinsi Jateng. Setelah itu Bandung, kota di provinsi Jabar, Denpasar, kota di provinsi Bali, Sumeneb, kota di provinsi Jawa Timur. Oke, selanjutnya. Diketahui K sama dengan 3,456 dan L anggotanya 4567. Jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L, tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi G, kemudian tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Pembahasannya diketahui G itu K ke himpunan L. Dengan K-nya ini ya, ada anggotanya 3456 dan yang L anggotanya itu 4567. Relasi K dengan L atau relasi faktor dari ya. Nah, 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 5, 6 faktor dari 6. Himpunan pasangan berurutannya adalah 3,6 ya. 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 5, dan 6 faktor dari 6. Sekarang yang kedua, karena ini kemungkinan berarti bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 1. Oke, kita coba yang ini ya, kurang dari. Selanjutnya 3 kurang dari 4 ya. 4 kurang dari 5, 5 kurang dari 6, 6 kurang dari 7 ya. Nah, himpunan pasangan terurut adalah 3,4, 4,5, 5,6 ya. Ini 5,6, ada kesalahan ya. Maaf. Dan ini 6,7 seperti itu ya. Ini kurang dari 1 ya. Seperti itu. Selanjutnya 9 diketahui K itu anggotanya PQ dan L itu anggotanya 2, 3, 4. Buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Oke, pembahasannya menuliskan semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Nah, ini adalah diagramnya ya. Nah, kita buat dulu ya daerah asal sama daerah kawannya. Nah, pertama, karena buatlah semua postingan berurutan yang himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi, kita buat ya P kedua dan Q juga kedua. Sebisa mungkin di daerah asal ini masing-masing punya pasangan, tetapi tidak lebih dari 2 dan tidak mempunyai pasangan itu tidak boleh ya. Selanjutnya kita buat lagi P ketiga, Q ketiga. P keempat, Q keempat. Seperti itu. Ini masih sebutnya tiga-tiganya ini adalah fungsi ya. P,2, Q,2. P,3, Q,3. P,4, Q,4. Oke, selanjutnya masih ada banyak nih. Kita buat lagi P kedua, Q ketiga. P kedua, Q keempat. P ketiga, Q keempat. Maka kita tulis lagi ya. P2, Q3. P2, Q4, P3, Q4. Selanjutnya kita buat lagi P ketiga, Q kedua, P keempat, Q kedua, P keempat, Q ketiga, P3, Q2, P4, Q2, P4,
dengan key ketiga ya. Seperti itu. Nah, untuk yang B, menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan banyaknya anggota himpunan A adalah N, A ya, sama dengan 2 yaitu P dan Q, sedangkan banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan 3 yaitu 2, 3, dan 4. Nah, rumus mencari banyaknya pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA ya. Jadi NB pangkat NA sama dengan 3, NB-nya 3 ya, pangkat NA berarti 2. Jadi 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 9. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 9 ya. Oke, selanjutnya 10, buatlah dua himpunan yang relasinya adalah faktor dari. Relasi faktor dari ya. Kita buat dulu. Berarti untuk himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 2, 4, 6 ya. Kita buat daerah asal daerah kawannya. 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 6. Karena ini faktor dari ya. Selanjutnya 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 6. Selanjutnya lagi 3 ke 6 seperti itu ya. Nah, ini adalah himpunan berurutannya. Ada 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 6. Oke, sekian pembahasan kali ini. Ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.